Selamat berjumpa kembali sahabat cinta Alkitab. Kita memasuki kitab yang keempat dalam perjanjian baru, yaitu kitab Yohanes. Pastikan sahabat cinta Alkitab terus mengikuti sampai kepada kitab Wahyu. Kita akan belajar tentang Injil Yohanes. Penulis Yohanes 21 ayat 20-24 menyatakan penulis kitab ini adalah murid yang dikasihi Yesus. Sebagaimana dimengerti oleh sejarah, fakta ini merujuk kepada Rasul Yohanes, anaknya Zebedeus, Lukas 5 ayat yang ke-10. Tanggal penulisan. Penemuan beberapa naskah dari kertas papirus yang diperkirakan oleh para ilmuwan berasal dari tahun 135, menjelaskan bahwa kitab ini sudah ditulis, disalin, dan diedarkan sebelum tahun 135. Ada yang menganggap kitab ini dituliskan sebelum Yerusalem dihancurkan pada tahun 70. Walaupun demikian, kemungkinan besar kitab ini dituliskan dalam kurun waktu antara tahun 85 sampai 90 Masehi. Tujuan penulisan. Yohanes 20 ayat 31 menjelaskan tujuan penulisannya sebagai berikut. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Berbeda dengan ketiga Injil lainnya, tujuan Yohanes bukanlah membuat naratif sejarah tentang kehidupan Kristus, melainkan menjelaskan kodrat ilahinya. Yohanes tidak hanya ingin menguatkan iman generasi kedua orang Kristen, tetapi juga menumbuhkan iman bagi mereka yang belum percaya. Di umurnya yang sudah renta, ia harus melawan ajaran murtad yang menyesatkan banyak jemaat gereja. Yohanes memberi penekanan kepada Yesus Kristus sebagai putra Allah, sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia. Ia melawan ajaran sesat saat itu yang menyatakan Roh Kristus mendiami Yesus yang menjadi 100% manusia pada waktu pembaptisan, tetapi kemudian meninggalkannya pada penyaliban. Ayat kunci, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes 1 ayat 1 dan 14. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Yohanes 1 ayat 29. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Yohanes 6 ayat 29. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Yohanes 10 ayat yang ke-10. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Yohanes 10 ayat 28. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Yohanes 11 ayat 25-26. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Yohanes 13 ayat yang ke-35. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Yohanes 14 ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku? Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkan Bapa itu kepada kami?" Yohanes 14 ayat yang ke-9. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Yohanes 17 ayat 17. Rangkuman. Yohanes memilih 7 mujizat untuk menyatakan keilahian Kristus ketika menggambarkan pelayanannya. Beberapa kisah dan peristiwa tersebut hanya ditemukan di dalam kitab Yohanes. Kitab Yohanes merupakan Injil yang paling bersifat teologis dari keempat Injil, yang seringkali memberi penjelasan tentang peristiwa yang terjadi dalam Injil lainnya. Ia banyak menulis tentang pelayanan Roh Kudus yang datang setelah kenaikan Yesus. Ada beberapa ungkapan yang sering digunakan oleh Yohanes yang menggunakan tema utama dan Injilnya: percaya, bersaksi, penghibur, hidup dan mati, terang gelap, aku adanya.
sebagaimana Yesus adalah aku adanya dan kasih. Injil Yohanes memperkenalkan Kristus bukan sejak kelahirannya, tetapi dari permulaan sebagai Sang Firman, sebagai Allah yang terlibat dalam setiap aspek penciptaan, dan kemudian menjadi darah daging supaya dapat mengambil alih dosa kita sebagai domba korban yang tak bercacat celah. Yohanes memasukkan dialog yang menunjukkan bahwa Yesus adalah Mesias dan menjelaskan cara orang diselamatkan melalui kematiannya di kayu salib. Yesus berulang kali membuat pemimpin bangsa Yahudi geram ketika mengecam mereka, menyembuhkan pada hari Sabat dan mengklaim atribut yang seharusnya hanya dimiliki Allah. Yesus dikisahkan mempersiapkan muridnya mengenai kematiannya dan pelayanan mereka dan kebangkitan dan kenaikannya ke surga. Ia kemudian dengan sukarela mengorbankan nyawanya di kayu salib bagi kita, supaya kita melunasi hutang dosa sepenuhnya. Karena itu, siapapun yang mempercayainya sebagai juru selamat bagi dosa-dosanya akan diselamatkan dari kebinasaan. Hubungan Yesus digambarkan Yohanes sebagai Allah perjanjian lama melalui 7 penyataan Yesus yang dimulai dengan Aku adalah. Ia adalah roti kehidupan yang disediakan Allah ketika memberi makan kepada jiwa umatnya. Yesus adalah terang dunia, terang yang sama dijanjikan Allah kepada umatnya dalam perjanjian lama. Dua pernyataan Aku adalah memposisikan Yesus sebagai gembala yang baik dan pintu ke domba-dombaan. Orang Yahudi mempercayai kebangkitan, tapi faktanya mereka menggunakan doktrin yang berusaha menyebab Yesus untuk membuat pernyataan yang dapat mereka gunakan untuk melawannya. Ia mengklaim dirinya Yesus sebagai sebab atas kebangkitan dan pemilik kuasa di atas kehidupan dan kematian. Jalan kekudusan miliknya dinubuatkan melalui Nabi Yesaya. Ia menetapkan kota kebenaran melalui Sakaria. Ia merupakan kebenaran dalam dirinya, berada di Yerusalem. Sebagai kehidupan, ia mendukung keilahiannya, Sang Pencipta kehidupan yaitu Allah dalam wujud manusia. Injil Yohanes masih terus menggenapi tujuannya dengan menyediakan banyak informasi yang berguna di dalam penginjilan. Di dalam kisah berjumpa di antara Yesus dan Nikodemus, wanita di sumur, dan kita dapat belajar banyak cara Yesus melakukan penginjilan. Ucapannya membesarkan hati para rasulnya sebelum kematiannya, tetapi menghibur di kala sanak saudara kita meninggal di dalam Kristus, terutama melalui doa Imam Agung bagi orang-orang percaya. Sahabat cinta Alkitab, demikianlah rangkuman dari kitab Yohanes. Semoga kita semakin mencintai firman Tuhan dan hidup di dalam firman. Shalom sahabat cinta Alkitab, sampai bertemu kembali di dalam kitab yang kelima, Kisah Rasul. Amin.